Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Rinda Rana dengan NIM 1914040040, Aisyah dengan NIM 1914040047. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana bertujuan untuk memenuhi nilai dari mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Penilaian memiliki makna sebagai upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Dengan kata lain, penilaian memiliki fungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Dalam sistem pendidikan nasional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin S. Bloom yang lebih dikenal dengan taksonomi Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Kita masuk yang pertama yaitu penilaian ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Karena ranah kognitif ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengetahuan, yaitu merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali, mengingat, memanggil kembali tentang adanya konsep, prinsip, fakta, ide, rumus-rumus, istilah, dan nama. Yang kedua, pemahaman, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Pemahaman dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tingkat rendah atau pertama adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua, pemahaman tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni yang menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya. Yang ketiga yaitu pemahaman tingkat ketiga atau pemahaman tingkat tertinggi, adalah pemahaman ekstrapolasi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu penerapan atau aplikasi, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Yang keempat yaitu analisis, merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan. Yang kelima yaitu sintesis, yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian ke dalam bentuk menyeluruh. Yang keenam yaitu evaluasi, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, atau konsep yang berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran hasil belajar ranah kognitif dilakukan dengan tes tertulis. Bentuk tes kognitif diantaranya, yang pertama, tes atau pertanyaan lisan di kelas. Contoh tes atau pertanyaan lisan di kelas ini adalah bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari penilaian tes lisan. Yang kedua, tes yaitu pilihan ganda. Contohnya bisa kita lihat tertera di video. Pilihan ganda ini sudah biasa kita gunakan di sekolah, mulai dari tingkat SD sampai ke SLTA. Yang ketiga yaitu uraian objektif. Contoh dari soal uraian objektif ialah sebuah taman di sebuah kompleks perumahan berbentuk lingkaran berdiameter 14 meter. Taman tersebut ditanami berbagai macam tanaman bunga dengan desain seperti gambar yang tertera di layar. Yang selanjutnya yaitu bentuk tes dari penilaiannya adalah yang pertama, selanjutnya itu uraian non-objektif atau uraian bebas. Contohnya, buatlah karangan dengan topik meningkatkan minat baca siswa sebanyak kurang lebih 150 kata. Perhatikan ejaan, tanda baca, struktur kalimat, dan hubungan atau keterkaitan antar kalimat. Dan yang kelima yaitu jawaban atau isian singkat. Contoh dari
isian singkat yaitu Ami merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 9 Agustus 2008. Pada hari tersebut, usia Ami merupakan jumlah dari angka-angka tahun yang ia dilahirkan. Ami lahir pada tahun. Itu adalah contoh dari soal isian singkat. Yang selanjutnya yaitu contoh soal menjodohkan. Contoh soal yang menjodohkan bisa kita lihat seperti yang tertera di layar. Yang selanjutnya yaitu portofolio. Nah, ini adalah contoh dari penilaian portofolio. Mungkin itulah beberapa cara yang digunakan untuk penilaian ranah afektif. Yang selanjutnya penilaian ranah psikomotor. Poin yang pertama yaitu pengertian ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson 1996 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan untuk berperilaku. Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung di dalam ranah. Ada 6 tingkatan keterampilan psikomotor. Yang pertama, gerakan refleks atau keterampilan pada gerakan yang tidak sadar. Yang kedua, keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. Yang ketiga, kemampuan perseptual termasuk di dalamnya membedakan visual, membedakan auditif, motoris, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketetapan. Yang kelima, gerakan-gerakan skill mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. Yang keenam, kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-diskursif seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Walaupun ranah psikomotor meliputi 6 jenjang kemampuan, namun masih dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok utama, yakni kelompok keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, dan koordinasi neuromuskular. Maka kata-kata kerja operasional yang dapat dipakai adalah yang pertama, keterampilan motorik. Yang kedua, manipulasi benda-benda. Yang ketiga, koordinasi neuromuskular. Penilaian psikomotor ini dicirikan dengan adanya aktivitas fisik dan keterampilan kinerja oleh siswa, serta tidak memerlukan penggunaan kertas atau pensil dan pena. Seperti yang dinyatakan oleh Bloom dalam bukunya Ismet Basuki dan Haryanto yang berjudul Asesmen Pembelajaran. Bloom menyatakan bahwa ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya memiliki keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Yang kedua, aspek-aspek penilaian psikomotorik. Lakewody dan Kidd dalam bukunya Ismet Basuki dan Haryanto menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar psikomotor meliputi yang pertama, kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Yang kedua, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urutan-urutan pengerjaan. Yang ketiga, kecepatan pengerjaan tugas. Yang keempat, keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau kriteria yang telah ditentukan. Menilai tujuan hasil belajar psikomotor berbeda dengan tujuan belajar kognitif. Tidak semua tujuan belajar psikomotor dapat diukur dengan tes, melainkan tujuan belajar yang bersifat keterampilan ini diukur dengan kemampuan atau keterampilan siswa dalam mengerjakan sesuatu. Untuk melaksanakan pengukuran hasil belajar psikomotor, ada 2 hal yang perlu dilakukan, yaitu membuat soal dan membuat perangkat instrumen untuk mengamati kinerja peserta didik. Yang selanjutnya yaitu contoh aspek psikomotorik dalam penilaian pembelajaran. Ada beberapa ahli yang menjelaskan cara menilai hasil belajar psikomotor.
Rian menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran atau praktik langsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Dari penjelasan di atas, dapat dirangkum bahwa penilaian hasil belajar psikomotor atau keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat proses berlangsung, yakni pada waktu peserta didik melakukan praktik atau sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes peserta didik. Penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Tes untuk mengukur ranah psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja atau yang biasa disebut dengan performance yang telah dikuasai oleh peserta didik. Tes tersebut dapat berupa tes paparan pensil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes untuk kerja. Yang pertama, tes simulasi. Yang kedua, yaitu kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui tes ini jika tidak ada alat yang sesungguhnya yang dapat dipakai untuk memperagakan penampilan peserta didik. Yang kedua, tes untuk kerja atau work sample. Kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui tes ini dilakukan dengan sesungguhnya dan tujuannya untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai atau terampil menggunakan alat tersebut. Misalnya dalam melakukan praktik pengaturan lalu lintas di lapangan yang sebenarnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Rinda Rana, disilahkan. Baiklah, terima kasih Isa. Saya Rinda Rana dengan NIM 1914040040 akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai ranah psikomotorik. Tes simulasi dan tes untuk kerja semuanya dapat diperoleh dengan observasi langsung ketika peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Lembar observasi dapat menggunakan daftar cek atau checklist atau skala penilaian atau bisa dikenal dengan rating scale. Psikomotorik yang diukur dapat menggunakan alat ukur berupa skala penilaian terentang dari sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Untuk contohnya sendiri bisa kita lihat pada layar. Di sini ada 5 poin penilaian dalam observasi, yakni dengan rentang nilai antara 1 sampai 1,99 dengan sikap kurang atau K, dan skor 2,00 sampai 2,99 dengan sikap cukup, dan skor 3,00 sampai 3,99 dengan sikap baik atau B. Dan apabila ranah psikomotor ini memiliki siswa memperoleh nilai yang 4,00, maka sikap yang diperoleh itu sangat baik. Poin yang ketiga dalam penilaian yakni ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif mencakup penilaian watak perilaku seperti sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Kemampuan afektif berhubungan erat dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, dan jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Ranah afektif dapat menentukan keberhasilan belajar seseorang, sehingga satuan pendidikan perlu membuat program penilaian yang mengoptimalkan ranah afektif. Penilaian tersebut memperhatikan sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral peserta didik saat pembelajaran. Hal yang perlu dinilai dalam penilaian ranah afektif menurut Zainal, yakni yang pertama, kompetensi aktif yang ingin dicapai dalam pembelajaran, meliputi tingkat pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Yang kedua, yakni sikap dan minat peserta didik terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Ada 5 tipe karakteristik afektif, yakni sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sikap merupakan suatu
kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif. Dan kemudian melalui penguatan serta menerima informasi verbal, perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai, keteguhan dan konsistensi terhadap sesuatu penilaian. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Kategori ranah afektif sebagai hasil belajar dapat kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama yakni penerimaan atau receiving adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain sebagainya. Yang kedua, jawaban atau responding, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Yang ketiga, penilaian atau valuing, yakni memberikan penghargaan, menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu dikerjakan dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Yang keempat yaitu organisasi, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan yang dinyatakan dalam pengembangan suatu perangkat nilai. Yang terakhir yakni karakteristik nilai. Pembentukan pola hidup mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sehari-hari, sehingga pada dirinya dijadikan pedoman yang nyata dan jelas dalam berbagai bidang kehidupan. Mengingat penilaian afektif fokus pada sikap dan nilai, maka penilaian ini bisa dilakukan hanya dari tes. Penilaian bisa dijalankan secara efektif melalui non-tes. Adapun penilaian non-tes bisa dilakukan dengan cara, yakni yang pertama observasi. Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas untuk menguatkan hasil observasinya. Untuk contohnya sendiri bisa kita lihat di sini, lembar observasi aktivitas siswa untuk ranah efektif. Lembar observasi ini diisi oleh guru, di mana skalanya yakni 1 sampai 3. Yang kedua yaitu jurnal. Jurnal merupakan salah satu cara untuk penilaian yang cukup efektif karena bisa mencatat sikap dan perilaku peserta didik dalam waktu 1 semester. Catatan perilaku yang ditulis bisa berupa catatan baik maupun buruk. Untuk contohnya sendiri bisa kita lihat di sini, yakni contoh lembaran penilaian jurnal yang terdiri atas nama peserta didik, nomor peserta didik, tanggal, aspek yang diamati, serta kejadian. Di sini guru akan menulis lembaran penilaian terhadap pengamatan yang dilakukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penilaian antar teman. Penilaian ini membutuhkan objektivitas tinggi. Artinya, pendapat setiap teman harus benar-benar objektif. Penilaian dilakukan menggunakan lembar penilaian di dalamnya, memuat butir-butir pernyataan sikap positif, di mana teman misal si A akan menilai temannya yakni si B. Penilaian ini harus bersifat objektif dengan skala rentang nilai 1 sampai 4, di mana 1 tidak pernah, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga sering, dan poin 4 yakni selalu. Penilaian ranah afektif yang keempat yakni penilaian diri, merupakan penilaian internal yang dilakukan peserta didik terhadap masing-masing dirinya. Penilaian bisa dilakukan dengan mendeskripsikan kelebihan maupun kekurangan dirinya. Dengan skala penilaian selalu, sering, dan kadang-kadang, dan tidak pernah, seperti yang tertera di layar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Rinda Rana. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.